Sebelumnya kami sudah membahas tentang dilema antara patriotisme terhadap membela negara di tempat kita para pendekar dibesarkan, atau membela negara tempat nenek moyang kita. Sebuah pandangan yang menarik, karena jika kita ambil contoh, sebuah ilustrasi. Apakah keturunan Tionghoa di Indonesia sekarang jika ingin membela negara, negara tempat nenek moyang berasal, atau negara tempat dilahirkan dan dibesarkan? Situasi seperti itulah yang dihadapi tokoh seperti Guo Qing, Xiao Feng, dan Yang Kang. Guo Qing memilih membela negara nenek moyangnya, sedangkan Yang Kang memilih negara tempat dia dibesarkan, dan Xiao Feng galau memilih keduanya, dan di akhir dia memilih meredam konflik kedua negara dengan mengorbankan nyawanya. Namun timbul pertanyaan, bagaimana Guo Qing memutuskan membela Song? Apakah karena sejak lahir dia memang orang Song? Mengapa Xiao Feng berbalik melawan kehendak Liao yang ingin menyerang Song padahal Xiao Feng seorang Khitan? Mengapa pula Yang Kang tetap memihak Jin, walau dia akhirnya tahu ayah ibunya bukan orang Jurchen? Sebelum masuk ke pembahasan, kami ingin memberitahu bahwa kalian bisa memberikan donasi pada channel ini melalui tombol thanks. Karena donasi seperti ini akan sangat membantu kami untuk memproduksi video-video lainnya. Sekarang mari kita mulai pembahasannya. Kita mulai dari karakter yang paling mudah memilih keberpihakannya, yaitu Guo Qing. Guo Qing lahir di tanah Mongol yang dikuasai oleh klan Borjigin yang saat itu dipimpin Temujin. Guo Qing bukan hanya lahir, tapi juga hidup di lingkungan orang Mongol, makan minum bersama orang Mongol dan dibesarkan di Mongol. Singkat kata, Mongol adalah tanah tumpah darah Guo Qing dari lahir hingga dewasa. Semua anak dilahirkan tanpa keberpihakan dan afiliasi politik. Lalu mengapa Guo Qing memilih memihak tanah leluhurnya kerajaan Song? Jawabnya adalah nilai-nilai Konfusianisme yang diajarkan ibunya, Li Ping sejak kecil, dan tentu saja moral patriot kependekaran khas etnis Han yang didapat dari didikan para gurunya 7 pendekar aneh Jiangnan. Dua hal ini sangat berpengaruh dalam membentuk kepribadian seorang Guo Qing, apalagi sejak kecil Li Ping selalu mengingatkan bahwa ayahnya Guo Xiaotian adalah seorang keturunan patriot Song yang tewas melawan serangan bala tentara Jin. Konfusianisme mengajarkan untuk memuliakan leluhur sebagai sebuah keutamaan. Dimanapun kamu berada, kamu tetap turunan leluhurmu, dan membela tanah leluhur adalah pilihan paling utama bagi Guo Qing dibanding membela tanah tumpah darah tempat dia lahir dan dibesarkan. Sekali seorang Han, sampai mati tetap orang Han, dan orang Han harus membela tanah leluhurnya, yaitu kerajaan Song. Sebesar apapun pengaruh Mongol dalam kehidupan Guo Qing, pengaruh didikan dan ajaran ibu, beserta ketujuh gurunya, dalam membentuk watak dan kepribadian Guo Qing membuat Guo Qing dengan mudah untuk memilih berpihak pada tanah leluhurnya kerajaan Song. Apalagi dengan tindakan ibunya bunuh diri, agar Guo Qing tidak berpihak pada Mongol membuat Guo Qing tanpa ragu lagi membela Song. 2. Wang Kang. Orang kedua yang lebih mudah memilih keberpihakannya adalah Yang Kang alias Wanyan Kang. Tak seperti Guo Qing yang tak ragu memilih Song, Yang Kang sempat bimbang sebelum akhirnya memilih berpihak pada Jin. Yang Kang lahir dengan nama Wanyan Kang di kerajaan Jin, rumah Wanyan Hongli yang dianggap sebagai ayahnya hingga dewasa. Lahir dan besar di daerah kekuasaan Jin, dan menjadi anggota keluarga klan Wanyan penguasa kerajaan Jin, sangat besar pengaruhnya dalam membentuk kepribadian Yang Kang. Sebagai anak pangeran ke-6 penguasa kerajaan Jin, tentu saja Yang Kang mendapat perlakuan khusus sebagai seorang bangsawan Wanyan. Walau kesan yang didapat pembaca novel betapa Yang Kang adalah anak manja yang dibesarkan dalam gelimang kekuasaan dan harta berlimpah, bagaimanapun juga sejak kecil dalam didikan dan kasih sayang Wanyan Hongli, sudah tertanam di alam bawah sadar Yang Kang, bahwa dia seorang Jurchen. Hingga ayah kandungnya yang Tixin muncul dan merusak segala impian indahnya, sebagai seorang bangsawan Jurchen bermarga Wanyan. Kebimbangan Yang Kang tentu saja dipicu oleh ayah kandung dan ibunya tewas bersama di depan matanya. Kalau Guo Qing tanpa ragu memihak Song setelah ibunya Li Ping bunuh diri,
Yang Kang justru ragu dan bimbang memilih ketika ayah dan ibunya tewas bunuh diri. Salah satu titik balik yang menarik dari kedua tokoh utama serial ini dalam membuat keputusan, Jin Yong membuat kedua tokoh ini bertolak belakang dalam menyikapi kematian orang tua masing-masing. Yang Kang mengawali kisah berpihak pada Jin, lalu bimbang dan galau antara memihak Song atau Jin ketika kedua orang tuanya tewas. Lewat serangkaian kejadian, ditambah pula betapa Yang Kang menyadari cinta dan kasih sayang Wanyan Hongli tak hilang, walau jati dirinya sudah terkuak. Juga rasa terima kasih atas apa yang diperolehnya dari kerajaan Jin, Yang Kang akhirnya memutuskan untuk memihak Jin. Dibesarkan dalam didikan dan nilai-nilai Jurchen sangat besar membentuk kepribadian seorang Yang Kang. Kematian orang tua kandungnya memang membuat Yang Kang sempat bimbang, tapi akhirnya Yang Kang tetap merasa dirinya lebih ke Wanyan Kang seorang bangsawan Jurchen. Terlepas dari watak Lisik sebagai karakter antagonis yang dibuat kontras dengan Guo Jing sang protagonis, tak pelak lagi pilihan Yang Kang sangat logis untuk memihak Jin. Apalagi Yang Kang merasa ayah kandungnya Yang Tixin terlihat seperti menelantarkan ibu dan dirinya, walau dalam hatinya, dia bisa merasakan nasib buruklah yang membuat Yang Tixin kesulitan melacak keberadaan ibu dan dirinya. Tidak. Xiao Feng. Dibandingkan Guo Jing dan Yang Kang, Xiao Feng berada pada posisi yang sangat sulit untuk memihak. Xiao Feng adalah orang Khitan, lahir di tanah Liao dari klan Xiao. Ayahnya, Xiao Yuanshan masih berdarah bangsawan Khitan dari klan yang sama dengan klan permaisuri Xiao Yanyan, istri Ye Luxian penguasa kerajaan Liao. Ketika masih bayi, kedua orang tuanya membawa Xiao Feng melewati daerah kekuasaan kerajaan Song yang dikuasai etnis Han. Mereka diserang oleh orang Song, hingga mengakibatkan kematian ibunya dan ayah Xiao Feng juga hilang tanpa jejak. Karena ragu membunuh seorang bayi, Xiao Feng dipungut oleh penyerang keluarganya lalu diberikan pada keluarga Xiao untuk dirawat. Dia tumbuh dewasa sebagai Xiao Feng, seorang anak petani keluarga. Di kemudian hari, dia diangkat menjadi murid biksu sakti Suanku dari kuil Shaolin. Dididik ilmu silat dan nilai-nilai moral sebagai orang Han oleh gurunya. Dia kemudian bergabung dengan partai pengemis, sampai diangkat menjadi ketuanya. Hingga di sini, Xiao Feng masih merasa dirinya seorang Han, jika saja identitas aslinya tidak terbongkar. Walau sudah mengetahui jati dirinya sebagai orang Khitan, perasaannya terhadap Han dan negara Song tak berubah menjadi kebencian, meskipun mengetahui penyebab tragedi yang membuat keluarganya tercerai-berai. Bagaimanapun juga dia dibesarkan oleh keluarga Xiao yang orang Han. Begitu pula ilmu silat yang membuat dirinya dikenal sebagai Xiao Feng dari utara, merupakan hasil didikan orang Han. Hal yang membuatnya tak akan membela Song adalah peristiwa serangan yang mengakibatkan ibunya tewas, apapun itu alasannya termasuk fitnah Murongbo. Begitu juga sulit bagi Xiao Feng membela Liao, karena bagaimanapun juga Xiao Feng tak pernah merasa dirinya orang Liao secara penuh, walau dirinya berdarah Khitan. Jadi apa bedanya dengan Yang Kang? Yang Kang sejak kecil sudah mengetahui dirinya setengah Han, lewat darah ibunya. Itu sudah cukup untuk membuat Yang Kang merasa bimbang, karena cinta kasih ibunya dalam membesarkan Yang Kang cukup kuat untuk membuat Yang Kang merasa ragu untuk membela Song atau Jin. Hal ini tak berlaku bagi Xiao Feng yang tak mengenal apapun tentang darah kitanya, hingga dia dewasa. Malah Xiao Feng dikenal sebagai patriot Song yang gigih memimpin Kaipang melawan bala tentara Liao yang dianggapnya sebagai musuh. Alhasil, Xiao Feng berada di posisi yang sangat sulit. Di satu sisi awalnya, dia merasa sebagai orang Han, bahkan menjadi patriot Song berperang melawan kerajaan Liao. Di bagian lain setelah sadar dirinya orang Khitan, dia merasa bersalah tanpa sadar pernah ikut memusuhi bangsanya sendiri. Itu sebabnya Xiao Feng merasa agak lega ketika membantu Ye Lu Hongji, dan merasa bagian Khitan dirinya diterima oleh Ye Lu Hongji dan para pengikutnya. Ketika Ye Lu Hongji meminta dirinya turut memimpin pasukan Liao menyerang Song, bagian Han dirinya tak mampu menghancurkan kehidupan orang-orang Han yang turut membesarkannya. Xiao Feng mungkin tak terlalu keberatan menyerang sebuah kerajaan,
tapi tidak untuk ikut menyebabkan penderitaan penduduk Song yang orang Han. Orientasi Xiao Feng akhirnya bukan soal Liao atau Song melainkan Khitan dan Han. Jika Liao dan Song berperang, yang paling menderita tentunya penduduk Khitan dan Han. Alhasil, Xiao Feng tidak memihak Liao maupun Song melainkan memihak penduduk Khitan dan Han yang terjepit di antara dua pasukan kerajaan yang berperang. Kalau Kuo Qing tanpa ragu memihak Song, Yang Kang sempat bimbang sebelum memihak Jin, Xiao Feng tak bisa memilih salah satu dari Liao dan Song. Dia akhirnya memilih berkorban demi penduduk Khitan dan Han. Tambahan 4. Ye Qi. Ye Qi diperkenalkan dalam novel kembalinya pendekar pemanah Raja Wali, sebagai anak Ye Cucai yang diangkat menjadi murid si bocah tua nakal. Dalam versi Jin Yong, Ye Cucai adalah bangsawan Khitan dari klan Ye penguasa kerajaan Liao. Ketika kerajaan Liao runtuh diserang kerajaan Jin, klan Ye banyak yang terbunuh termasuk keluarga Ye Cucai. Ye Cucai memutuskan mengabdi pada Genghis Khan dengan harapan Genghis Khan dapat membalaskan dendamnya terhadap kerajaan Jin. Tokoh Ye Cucai diambil dari tokoh sejarah Ye Cucai, pejabat tinggi pemerintahan Mongol pimpinan Genghis Khan. Setelah kerajaan Liao luluh lantak dihancurkan kerajaan Jin, memang cukup banyak orang-orang Khitan berbakat yang tersisa dari kerajaan Liao yang direkrut oleh Genghis Khan termasuk Ye Cucai. Sebagai putra Ye Cucai, Ye Qi adalah orang Khitan dari klan Ye. Sejak kecil Ye Qi tinggal di Mongol ikut ayahnya yang mengabdi pada Genghis Khan sebagai pejabat tinggi. Kasus Ye Qi ini cukup unik. Keluarganya tinggal di Mongol termasuk ayah, ibu, kakak sulungnya Ye Jin, dan adik perempuannya Ye Yan. Ini berarti Ye Qi dibesarkan oleh keluarga lengkapnya sebagai seorang Khitan. Tumbuh di tanah Mongol juga memastikan cukup besarnya pengaruh Mongol dalam membentuk kepribadian seorang Ye Qi. Ketika masih kecil, Ye Qi tak sengaja bertemu dengan Chu Potong, dan diangkat murid serta mewarisi banyak kepandaian si bocah tua nakal. Dibesarkan sebagai seorang Khitan, dipengaruhi lingkungan Mongol, dididik kepandaian orang Han. Berpihak pada manakah Ye Qi? Sebagai seorang keturunan bangsawan Khitan seharusnya dia bisa mengabdi pada Liao, sayangnya kerajaan Liao sudah runtuh. Tumbuh besar di Mongol, ayah ibu serta kakaknya ada di Mongol, bahkan ayahnya sendiri pejabat Mongol. Apakah Ye Qi mendukung Mongol? Ternyata tidak, Ye Qi justru tewas mempertahankan kota Xiangyang, bagian dari kerajaan Song. Yang menyebabkan Ye Qi rela mengadu nyawa mempertahankan wilayah kerajaan Song adalah istri dan keluarga istrinya. Istrinya adalah Kuo Fu, putri dari Kuo Qing dan Huang Rong. Kasus Ye Qi berbeda dengan Kuo Qing, Yang Kang dan Xiao Feng. Ye Qi sama sekali tak punya ikatan patriotisme berdasarkan darahnya, karena saat itu bangsa Khitan sudah tercerai-berai tanpa sebuah kerajaan yang mempersatukan. Ye Qi bebas memilih, dan dia memilih membela keluarga istrinya, yang saat itu memihak kerajaan Song. Boleh dibilang tewasnya Ye Qi dalam mempertahankan kota Xiang yang lebih dikarenakan membela keluarganya, bukan membela kerajaan Song atas nama patriotisme. Sekali lagi kita bisa melihat bagaimana cerdasnya Jin Yong dalam meramu karakternya dengan memberikan pilihan yang berbeda di masing-masing karakternya. Ini bukan soal dia adalah protagonis dan antagonis, tapi soal sudut pandang mereka masing-masing yang akhirnya menentukan di mana patriotisme mereka muncul. Seperti sebuah ilustrasi tadi di awal, jika seorang warga keturunan yang lahir dan besar di Indonesia, jika suatu saat dia ingin membela negara, jika dia memilih Indonesia, maka memiliki kesamaan sudut pandang dengan Yang Kang. Jika dia memilih negara tempat nenek moyangnya berasal, maka memiliki sudut pandang yang sama seperti Kuo Qing. Ingat, buang jauh-jauh soal siapa protagonis dan antagonis dalam cerita. Tapi ini soal sudut pandang. Jika Anda masih galau memilih, maka Xiao Feng memiliki sudut pandang yang sama dengan Anda. Sekian pembahasan kami, jangan lupa untuk klik like dan subscribe. Karena masih ada banyak sekali video yang akan kami buat berdasarkan request kalian. Tapi jangan hanya request, tapi tidak subscribe, bantu kami untuk mengembangkan channel kami.
Terima kasih dan sampai jumpa di video kami lainnya.